Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Aini dengan NIM 210 20 360 95. Saya akan membuat video sebagai tugas UAS Hukum Perlindungan Konsumen. Saya memilih tema tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau biasa disebut LPKSM. Perlu kita ketahui, sebelum membahas LPKSM ini, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perlindungan konsumen itu sendiri dan apa dari pengertian dari konsumen itu sendiri. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan membahas mengenai perlindungan konsumen dan konsumen itu sendiri. Baik, di materi yang telah saya paparkan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Pasal 1 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM, bahwa di sini perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kemudian untuk konsumennya sendiri adalah setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk perlindungan. Kemudian, untuk pengertian LPKSM ini sendiri bagaimana? Baik, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM di sini adalah lembaga non-pemerintah yang telah terdaftar dan diakui oleh pemerintah serta mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Peran aktif masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen ini dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM ini sendiri. Oleh karena itu, LPKSM ini sendiri juga memiliki tugas. Nah, tugas diantaranya itu adalah menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kemudian, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. Dan ada juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Kemudian, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Dan yang terakhir terdapat melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Lalu, secara konkret mengenai pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM ini telah diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 yang meliputi pengawasan oleh LPKSM ini dilakukan terhadap barang atau jasa yang didistribusikan di pasar. Dan selanjutnya ada pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, atau survei. Selain itu juga bisa juga berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat, baik bersifat perorangan maupun kelompok. Ada juga aspek pengawasan itu meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam dunia usaha. Kemudian terdapat penelitian, pengujian, dan atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan terhadap barang atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan baik atau sebelum dan sesudah terjadi suatu hal yang dapat membahayakan keselamatan konsumen. Dan yang terakhir ini mengenai hasil pengamatannya sebagaimana telah diatur dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan disampaikan kepada menteri dan menteri teknis. Penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM
meningkatkan banyak ragam dan jenis barang dan atau jasa yang beredar di pasar serta luas wilayahnya Indonesia. Sekian materi yang bisa saya jelaskan mengenai LPKSM. Semoga materi yang saya jelaskan bisa dipahami. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.